Materinya adalah branding, sama dengan laris. Jadi saya mau cerita, ini fakta ya. Kita kan tahu sebelah kita ini kan jualan bakso. Kemarin istri saya tanya ke beliau, Mbak, kok tutup baksonya? Nah, setelah ditanya itu, orangnya Mbak A namanya bilang, ini Mama Denis, aku tutup karena 2 hari nggak laku baksonya. Kira-kira yang bikin bakso dia nggak laku apa? Rasa bisa, tempat bisa, apalagi Mas Habib, Mbak Nia apa? Pelayanan mungkin. Bapaknya kurang seksi loh, padahal udah gendut. Ya, jadi akhirnya istri saya ngomong ke beliau, Mbak, jualan itu harus konsisten. Kenapa? Orang belum tahu, belum kenal. Kaitannya apa? Brandingnya belum tahu. Gitu. Jadi kalau jualan, Senin buka, Selasa buka, Rabu tutup, Kamis buka, Jumat buka, Sabtu tutup, Minggu buka, kira-kira laku nggak? Apalagi mohon maaf, dia nggak ada spanduk. Dia nggak ada promo. Dia nggak ada istilahnya ya iklan lah. Banyak orang yang buka usaha tutup. Kenapa? Karena dia nggak, gimana caranya dia nggak tahu waktu launching pertamanya itu nggak tahu launching. Ya taruhlah dia launching istilahnya pengen cepat berlaku ya, dia sebenarnya harus mulai promo. Dia bisa buat spanduk tulisan gini aja, 3 hari lagi akan buka bakso A, pasang biar orang curiosity, ingin tahu. Jadi nggak bisa kita langsung tahu-tahu ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang buka, nggak bisa. Bahkan kalau orang tua dulu pun kita mau usaha pun dihitung harinya, kayak kita pun mau nikah, hari baik, sebenarnya hari semua baik lah, cuma ibaratnya tujuannya bukan untuk menentukan hari baik, tujuannya hanya untuk mengingatkan ke orang lain bahwa kita mau menikahi anak. Sebenarnya hari baik, semua hari baik, cuma tujuan kenapa ada hari baik ya biar mensugesti orang lain biar datang. Jadi kalau saya belajar ilmu marketing, kenapa sih dulu kita mau nikahin anak atau kita mau buka usaha ada hari baik dan sebagainya, yaitu sebenarnya untuk meyakinkan orang, kalau besok datang ke pernikahan anak saya itu nanti dapat berkah apa. Nah semuanya kan pemasaran kan. Bahkan kalau kita belajar agama tentang neraka atau surga, kita melakukan sesuatu hal kan pengen surga kan, padahal surga itu kan ya istilahnya mungkin kita masih khayal, bener gak sih gitu. Cuma kan kita meyakini, nah, keyakinan itulah yang menggerakkan kita untuk beribadah. Mas Habib sampai sholat buat apa kira-kira? Buat ganteng-gantengan, takut sama ibu. Karena sholat apa tujuannya? Beribadah, Pak. Beribadah untuk apa? Hah? Masuk surga? Jadi yang hebat nanti ya bahagia ya. Berarti hari ini tak mati boleh kamu? Mau surga? Rasain surga? Tak racun hari ini? Mau?
Belum, Pak. Oh belum. Ya. Jadi sebenarnya beribadah itu, jadi gini loh teman-teman. Sebenarnya kenapa kita sholat 5 waktu? Sebenarnya itu waktu kita untuk merenung apa yang sudah kita lakuin hari ini. Jadi maghrib itu untuk untuk buat rencana besok. Kita tuh mau ngapain? Kita setelah sholat maghrib. Isya itu untuk evaluasi apa yang sudah kita kerjain selama ini. Makanya waktunya panjang. Kalau subuh itu sudah persiapan melakukan pekerjaan hari ini. Nah, giliran duhur ya itu kita evaluasi pekerjaan yang sudah baru kita lakukan. Asar juga sama untuk evaluasi. Jadi tujuan kita sembahyang sholat itu untuk mengevaluasi diri kita. Kira-kira Tuhan butuh sholat Anda nggak? Nah, butuh nggak Pak Sabi? Butuh sholat sampai Anda tidak? Yang butuh siapa? Kita. Jadi kalau kita udah biasa melakukan hal-hal baik, keuntungan buat siapa? Diri kita, teman-teman. Tuhan tuh nggak butuh puasa Anda, nggak butuh zakat Anda, nggak butuh sholat Anda. Yang butuh siapa? Ya kita manusia. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda sholat, ya berpikirlah Anda itu untuk mensyukuri yang utama. Saya masih bisa sholat turun, saya masih diberi nafas. Yang kedua ya kita mulai apa sih yang udah aku kerjain hari ini. Jadi bukan karena kita kerja atau bisnis nggak harus. Jadi hidup itu kan memang selalu harus dievaluasi kan. Gitu. Sama halnya balik lagi ke ini, ke launching produk. Jadi saya belajar dari kasus Mbak A yang jualan bakso di sebelah. Kenapa nggak laku? Ya karena dia nggak ada iklannya, spanduk dan promonya. Jadi kalau dia mau launching, buka bakso ya 3 hari sebelumnya itu dia buka spanduk. 3 hari lagi akan launching bakso A. Terus 2 hari lagi, 1 hari lagi buat termin. Bahkan kalau mau waktu buka buat promo, beli 2 gratis 1. Banyak orang nggak berani buat itu. Kenapa? Ya karena dia mikir rugi. Padahal lagi-lagi apa? Kita kan harus bangun yang namanya traffic, kerumunan. Kira-kira taruhlah bakso modal 5.000. Dia iklan beli 2 gratis 1. Anggap saja yang 1 ini untungnya. Jadi kalau ada orang 10 beli kali 20 kali 2 ada 20. Nah, dia kurangi 10. Karena jual makanan tuh untungnya 2 kali 3 kali lipat. Jadi sebenarnya dia di awal buat promo ini bisa. Yang penting apa? Narik orang dulu. Buka jebret rame itu kan. Orang jadi penasaran. Kalau perlu di portali kanan kiri. Kalau perlu ya dia undang RW, RT atau mungkin pengajian buka. Ya yang RT RW yang gratisi Pak RT Pak RW nggak mungkin lah Pak RT makan 2 piring nggak kenyang kan juga. Jadi ini strategi teman-teman. Ya kita banyak kasus kan, kenapa sih bakso A ini nggak laku kan? Ya kalau kita jualan polos-polosan kayak gitu ya mohon maaf. Makanya saya kemarin ngomong ke istri saya, oke lah kita bantu temen tiap Jumat kita nanti makan mie sama bakso kita semua. Ya minimal dia dapat omset dari kita. Mulai besok hari Jumat kalian gratis bakso sama mie. Tiap Jumat aja. Ya kita sedekah lah.
Tapi ya nanti kalau kurang Gratis. enak, kurang apa, kalian ngomong lah, biar dia buat evaluasi. Kemarin aku juga beli mie kan, terlalu ya lumayan agak asin lah buat lidahku. Jadi ya kedepannya dia biar memperbaiki kualitasnya. Ya nanti sampean teman-teman ya kasih review lah, Mbak, ini reviewnya ini. Ya kedepannya apa ya, aku berharap kita punya tetangga mau usaha bisa maju. Kalau maju kan seneng kan kita, daripada punya tetangga rese buang sampah sembarang di situ kan. Malah itu tanah sebelah kan tak rapi ini apa, orang tetangga kita pada rese-rese buang sampah, kayak nanti. Nah kembali lagi ini ke bisnis. Nah inilah branding. Jadi taruhlah si bakso A ini pengen laris ya, dia harus menaikkan namanya, branding dulu. Ya harus buat, ya kalau zaman dulu ada istilah kalau negara propaganda. Jadi kita buat isu-isu. Ya kalau artis sekarang buat settingan kayak KKY sama si A itu, kira-kira settingan nggak itu? Settingan. Aku pun kalau artis juga buat settingan loh. Siapa itu? Biar popularitas. Ya intinya apa ya, branding lagi. Ini kan popularitas. Artis itu perlu popularitas, perlu settingan. Kayak kemarin kita ngontak Vicky, dia settingan kawin sama si janda itu settingan. Semua perlu settingan, artis perlu settingan, bisnis pun perlu settingan, propaganda. Itu tujuannya apa? Branding. Jadi hari ini kita belajar kenapa bakso A nggak laku. Kalau rasa sebenarnya ya enak sih, ya maksudnya mie-nya, aku senang mie-nya dia itu penuh satu mangkok. Kan ada yang mie cuma sepertiga apa kan. Enggak, maksudnya mie-nya itu memang pas takarannya semangkok gitu. Jadi kalau buat porsi aku tuh pas itu diaduk itu kempel. Cuma memang kemarin mungkin dia kebanyakan garam atau apa, jadi kayak agak asin. Jadi sugesti di awal agak asin. Cuma aku udah tak capek itu sih. Tapi secara porsi mie ayamnya sebelah itu udah pas mangkok. Airnya juga nggak ngecemek, nggak terlalu banyak, sedang. Jadi makan mie itu kuahnya nggak kayak kuah bakso. Kalau kita bukan beli takjil kan beli mie ayam. Yang dimakan mie-nya. Kalau kuahnya itu kan cuma istilahnya ya gimmick, tambahan aja. Jadi kalau beli mie ayam airnya banyak ya mending daripada beli mie ayam airnya banyak, ya mending beli soto. Soto kan jualan kuah. Saya tahu bisnis makan apa ya, karena saya pelaku. Saya pernah buka warteg juga, pernah buka jus buah, pernah. Sekarang juga jualan minuman, tahu. Bahkan aku nanam jeruk. Kenapa nanam jeruk? Karena jualan air. Jeruk kan jualan air. Semangka, barang jual air. Benar nggak? Jadi kalau ada nanam jeruk itu jual air juga. Makanya aku senang jualan minuman, kenapa ya? Karena apa? Orang minum langsung besok beli lagi. Nah ini kembali lagi, hari ini kita bahas tentang branding. Jadi semakin popularitas kita terkenal, maka akan semakin laris. Artis semakin popularitasnya, ya udah iklannya banyak dan sebagainya. Makanya kayak sekelas Raffi, dia mungkin penghasilannya miliaran, kenapa ya? Karena selain dia sekali tampil mungkin sekitar 25-30 juta, tarif artis kan segitu lah. Kayak kemarin aku ngundang MC-nya kan segitu harganya, terus artisnya kan hampir 100 tuh, karena memang dia kan harus bayar kru, terus timnya banyak kan.
Jadi aku ya lumayan tahu tarif artis itu berapa. Oke. Ya, jadi ini ilmu branding ya teman-teman. Jadi apa? Kita belajar hari ini bagaimana kita memulai biar usaha kita banyak. Ya, caranya ya ini kita mulai branding, kenalin ke orang. Ya kalau di online ya kita mulai posting-posting yang lucu-lucu apa, yang nggak apa-apa, quotes dan sebagainya. Nah, bahkan kita ada strategi kalau produk kita udah rame, kita waktu launching pertama kali rame, ada kasih tulisan sold atau laku. Anda coba lihat kalau kita jualan properti ya, ada ruko, ini ruko ada 5 contohnya lah. Pasti ada 3 atau 2 itu yang ditulis sold. Kira-kira ini udah laku beneran belum? Belum tentu. Jadi ini cuma mempengaruhi orang tuh. Ruko itu baru dibangun tahu-tahu udah laku. Padahal belum tentu. Ini cuma untuk membangun sugesti. Makanya nanti kalau dari CS ada yang tanya, kalau kita ada produk, kita info, halo kakak, berhubung produk A sisa 100, kakak mau keep enggak? Kakak mau keep berapa? Jangan enggak, salah bahasa enggak. Karena kalau ibarat anak kecil, pembeli itu ya kalau ditanya enggak, tidak ya dia akan jawab enggak, tidak. Tapi kasih penawaran. Kakak mau keep berapa? 10 atau 20? Pertanyaannya kayak gitu. Jadi ditembak. Gitu. Ya padahal sebenarnya mungkin kita ada stok banyak, cuma kita berpikir kita jual kalau sebagai CS ya kita follow up seperti ini. Halo kak, berhubung produk A sisa 100, kakak mau keep berapa? 10 atau 20? Jangan mau keep enggak. Nah, kalau keep enggak, ya dia akan jawab enggak gitu. Itu pasti kayak anak-anak. Tapi keep berapa? Terus sampingnya 10 atau 20? Ya walaupun nanti jawabnya satu saja ya nggak apa-apa. Oke kak, mau transfer siang ini atau sore ini? Pertanyaannya. Jadi langsung ditembak, kasih pilihan. Kalau ini kan bahasanya masih sopan. Tapi jangan terlalu memaksa. Mbak, bayar sekarang ya. Kata-kata sekarang udah. Mau transfer siang ini atau sore ini? Kalau sudah sore, ya sudah. Maaf, Kak. Ini sudah sore. Jam 5 kita mau tutup. Kira-kira transfer jam 4 atau jam setengah 5. Bahasa. Jadi langsung ditembak, jeret ya. Makanya ya memang CS itu sekarang sangat penting gitu. Bahasa-bahasanya juga kalau lebih halus. Terus kalau
total harga barang itu ya sebelum di WA itu di kalkulator dulu bulannya berapa. Kalau orderan 5 kali 100 ya 500, jangan sampai salah total. Makanya ini sangat vital CS, makanya harus belajar ilmu komunikasi. Nah, nanti kedepannya kita training CS lah, ada apa yang harus dilakukan. Bahkan saat ini ya HP itu harus fast respon. Ya kalau boleh di WA-nya itu diisi fast respon jam 8 sampai jam 5 sore. Minggu tutup. Di deskripsi WA-nya tulis gini nggak apa-apa. Jadi biar orang itu menghargai kerja kita juga. Karena ya memang orang tuh kayaknya sekali WA jam 10 malam pun kalau perlu dibales. Padahal kan kita bukan robot kan. Ya kalau kita, makanya kadang kalau aku tak omeli, pernah aku ngomeli konsumen. Jadi dia itu kayak neror kita itu loh. Ya padahal kita pun layani gitu loh. Resi apa sabar aja gitu. Yang penting 1 kali 24 jam ya kita proses. Jadi paham ya, kita kasih tulisan sold ini. Dan tujuannya biar orang itu cepat. Makanya Mas Habib kan tak suruh buat database ya. Kita udah berapa sekarang totalnya? Minggu ketiga. Hah? Minggu ketiga coba. Minggu ketiga. 1 minggu berapa orang? Per hari Pak. Per harinya saya kurang lebih ya 30-an aja. 4 hari 30. Per hari 30 kali 4. Iya. Kali 7, kali 6. Senin sampai Sabtu ya. 6 kali 30 180 kali 3 minggu. Ono? Iya. Piro? 183. Bisa ngitung nggak? 3, 0, 4, 2, udah 500 Pak. Ya wes, nanti mulai bulan depan nanti kita tawari mereka. Pak, ya nanti gampang lah, produk apa lah. Ini sekarang apapun ceritanya bisnis itu ujung-ujungnya UUD. Tahu UUD? Bukan. Ujung-ujung database. Nah, baru database diolah jadi duit. Jadi semakin banyak kita punya database, semakin usaha kita berkembang. Makanya sekarang kenapa sih harus tracking tiap hari? Ya aku pengen punya database. Bayangin kalau kita punya database ya kayak SMS berantai. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari BRI sebesar bla 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 bla. Itu sebenarnya dia SMS spam dia. Tapi dari itu karena dia SMS 1000 orang ada nyangkut 2 orang aja. Untung atau rugi mereka? Untung. Karena orang ketipu sama dia, transfer 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya sering kalau di ATM tuh ada kakek nenek bapak itu pernah ada yang ribut. Katanya kenapa Bu? Bu, ini bapaknya mau transfer katanya dapat hadiah. Wah penipuan itu Bu. Jangan. Untung enggak dia transfer untuk biayanya. Jadi kalau dapat sesuatu suruh bayar itu penipuan. Kecuali kalau kita dapat hadiah udah dipotong ditransfer ya itu nggak penipuan. Cuma kalau kita dapat hadiah suruh bayar dulu pasti penipuan. Apalagi online kan. Bahkan kayak pinjol di zaman online itu sebagai jebakan
halus. Anda pinjem dapat langsung 20 juta atau 10 juta, tapi Anda besok nggak bayar, Anda diteror gitu. Bahkan yang diteror bukan Anda aja, keluarga Anda. Pengalaman. Itu tekniknya memang gila-gila sekarang orang. Semua kontak Kontak diteror. Jadi hati-hati kalau kalian ya taruhlah butuh uang bapak, hati-hati sama pinjol. Bahkan yang terakhir itu kan sampai dia itu punya database foto-foto kayak mesum itu di share dia, karena orang nggak bayar, nggak tahu tuh dia dapetin. Jadi hati-hati kalau sampai selfie yang kurang misalnya awalnya terbuka itu kadang di kotak HP itu masih tersisa terpakai, atau kadang nggak tahu lah itu tekniknya, saya juga belum paham. Orang bisa ngambil data kita, makanya hati-hati kalau foto atau buat video yang kurang etis tuh. Walaupun setelah di HP dihapus, kadang memorinya masih ada. Aku belum paham. Nah itu yang kasus terakhir kan pinjol itu kan ada yang orang Trenggalek diteror, foto surnya itu di upload, disebarin ke beberapa ya orang-orang dekat itu, ya, akhirnya malu kan gitu. Jadi buat mak-mak, cewek-cewek hati-hatilah foto mandi, nggak usah mandi aja, nggak usah foto. Oh barangnya kan sama-sama aja, nggak mungkin setelah difoto habis mandi jadi besar atau jadi padat, nggak usah lah. Oke. Nah, terus yang tadi ini kita nanti seperti tadi ini termasuk yang namanya follow up stock. Follow up stock. Jadi kita orang yang belanja itu kita follow stok kita. Follow up stok. Kita bisa info ke calon customer stok produk kita. Karena stok opnam itu sebenarnya seminggu, ya minimal seminggu sekali. Ya kalau bisa sih harian. Jadi kita tahu stoknya berapa. Dan dari stok ini kan kita bisa istilahnya order barang. Kita bisa tentuin stok. Penting juga. Hubungannya sama branding tadi apa ya? Kalau stok kita melimpah, branding kita juga bagus. Orang akan selalu ngomong kalau belanja bakso si A. Kenapa? Karena baksonya masih baru-baru bagus, bukan bakso gilingan minggu kemarin gitu ibaratnya. Kenapa? Karena stoknya melimpah. Stoknya ada lah, gitu. Nggak harus melimpah, tapi yang penting ready. Gitu. Jangan sampai kita jualan barangnya nggak ada. Gitu. Kecuali memang dari supplier kosong, apa ya sudah kita ngomong kosong. Gitu. Nah, follow up stock tuh ya yang tadi itu. Mungkin kita bisa sampaikan ke customer kita hanya 100 piece terbatas. Atau tinggal 10 piece itu kita WA aja ke customer kita. Atau juga tinggal kalau kita lagi ada promo ya tinggal 2 hari lagi
promo berakhir. Itu untuk bangun sugesti. Kalau ujung-ujungnya apa? Ya kita ke branding. Gitu. Itu tekniknya sebenarnya. Jadi ini tentang kembali lagi ke ilmu branding. Semakin kita terkenal, semakin lapis. Faktornya apa ya? Banyak sekali itu branding. Makanya hari ini kita live ini kan sebenarnya untuk branding kita. Ya mungkin yang nonton ada 10-20 orang, tapi mereka akan lebih percaya ke kita. Ibaratnya saya punya perusahaan nyari reseller, agen atau member, mereka akan senang. Kenapa? Karena ada pembinaannya. Sama halnya mereka jualan, tim kreatif kita buatin video-video tentang tentang promonya atau mungkin flyer itu penting. Makanya gambar dan sebagainya itu sangat penting kita. Ini memang sekarang antara CS tim sama tim kreatif itu ya memang saling simbiosis. Kita butuh tim kreatif untuk bantu editing, nah CS untuk bantu promosi. Dan yang gak kalah penting ya memang sama tim packing dan sebagainya ya memang itu kita juga bagian tidak terpisahkan. Makanya sudah beberapa hari ini kita ngumpul, tujuannya kita untuk bangun chemistry, bangun interaksi lah. Jadi tim inti kita itu ya yang harus kuat duluan. Kita kuat, kita ya siap melayani konsumen kita gitu. Karena semakin lama kan produk kita semakin banyak. Ya kita memang semakin lama nanti timnya juga akan semakin banyak. Ini sekarang mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini belum ya. Kalau aku yang sama Surabaya bareng kan nambah kan. Belum kalau ada project lagi kan nambah. Bisa jadi tim yang ada sekarang ini tak switch ke project yang satu lagi ya. Ya inilah kaitannya branding. Bakso. Jadi belajar dari kasus bakso A ini kita tahu teman-teman, kenapa dia sampai gak laku. Sebenarnya kalau masalah rasa apa ya cukup lah, tinggal ya itu. Sebenarnya dia ya bukannya beliau ya sebenarnya sebagai seorang usahawan itu ya harusnya kalau kayak saya tiap hari pun belajar apa sih yang harus kita tingkatin, apa sih yang harus aku pelajari. Bahkan sekarang kalau yang terbaru di Shopee ini selain marketplace dia sudah ada forum kayak FB itu, chat. Bahkan yang terbaru ada apa? Game. Tahu nggak kenapa di Shopee ada game? Tahu nggak? Tujuannya ke sini, traffic. Jadi dia pengen nampung orang-orang yang gamer itu di Shopee. Jadi otomatis kan naik dia Shopee. Ini Pak, maksudnya ini nggak tahu karena kedepannya Shopee itu yang aku dengar dia mau ada ekspor. Jadi barang kita bisa kita jual ke Malaysia, ke Cina, ke Amerika bisa impornya. Sekarang pun Shopee kan udah impor. Kayak layang-layang kemarin yang Zola beli itu kan dari Cina itu. Itu Cina. Terus yang buat apa? Remote AC itu belinya dari Cina itu. Beberapa barang. Nah, kedepannya ternyata Shopee juga ini mau ekspor ini. Jadi kita bisa punya barang kita
kirim ke luar negeri. Makanya tim packing ya harus hati-hati. Barangkali yang beli orang Singapura, Malaysia. Kenapa? Ya karena toko, ya kalau tokonya nanti bagus, ya otomatis Paris. Orang akan mengingat toko kita. Seperti itu. Nah ini kedepannya ya di era digital itu udah nggak ada batas. Makanya kalau orang-orang konvensional ibaratnya jualan bakso ya dia harus buat ya bakso pun jualannya juga bisa diiklanin. Ya mulai buat bakso di foto, di posting, terus buat promo. Itu mahal. Ya kalau dia mau belajar sama aku ya tarifnya sekali konsultasi 1 mangkok boleh. Ya buru-buru ya kita berdoa lah semoga laris lah, makanya tiap Jumat nanti kita belilah baksonya yang mereka hitung-hitung bantu saudara, bantu tetangga, usahanya jalan ya. Miris loh 2 hari gak laku. Ya tapi jangan tiap hari beli bakso, pengawetnya kan tidak sehat, kurang sehat juga. Karena pengawet terus perasa kalau buat perempuan itu yang kalau terlalu banyak makan makanan fast moving itu banyak kemana ke rahim, banyak munculnya kista, terus kanker rahim dan sebagainya. Masalahnya rata-rata perempuan yang kena kista terus satunya kista tumor rata-rata dia itu suka makan mie instan atau makan makanan fast food. Saya udah cek ya karena saya jualan suplemen ya, rata-rata sejarahnya gitu. Makanya kita kurangilah makan makanan fast food. Oke, materi kita hari ke-10 selesai. Jadi kita cerita tentang branding, gimana caranya kita waris. Ya ini seperti ini, popularitas. Terus ada buat branding. Kita ada tulisan seperti sold, laku. Ya ujung-ujungnya ya biar orang itu kepo kan. Terus kita buat tulisan ini tentang follow up stock juga. Sebenarnya ini untuk branding kita juga sih. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.